Shalom, selamat datang lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Ronald Simanjuntak. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur ketika hari ini Engkau masih mempercayai kami. Banyak rencana yang kami miliki, namun kami percaya rancangan-Mu lebih baik dari rancangan kami. Ajari kami untuk selalu beriman dan percaya hanya kepada-Mu. Amin. Setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik, kesuksesan dalam pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi seringkali kita terbentur oleh berbagai kendala. Kendala terbesar justru ada pada diri kita sendiri. Seperti halnya kita menginginkan sesuatu tanpa ada usaha, sehingga mustahil untuk mendapatkannya. Namun ketika kita mau berusaha, tetapi tidak ada semangat dalam diri kita, hal ini pun sulit untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ketika cita-cita dianggap sebagai tujuan hidup, maka sebuah impian dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Sementara ketika cita-cita dianggap sebagai mimpi belaka, sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju dataran rendah, mengikuti kemana saja alur sungai membawanya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancang bangun kehidupan seseorang. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan mudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, caranya kita harus memiliki motivasi. Seseorang yang mau bertindak dan mau berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan atau ia cita-citakan adalah orang yang memiliki motivasi. Sebuah cita-cita atau meraih masa depan hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat di dalam diri. Motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita sehingga kita mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian itu, mengandung 3 elemen penting sebagai berikut.
Memiliki sasaran yang jelas merupakan rencana yang terdefinisi dengan baik, ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Sasaran yang kita tentukan juga penting untuk menjaga motivasi. Menetapkan sasaran yang tidak mungkin dicapai akan melunturkan motivasi. Sasaran yang terlalu mudah dicapai juga tidak akan membuahkan kepuasan. Tuhan adalah landasan iman percayanya. Syarat ini tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahwa agar cita-cita remaja Kristen tercapai suatu hari kelak, maka ia harus mencintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan, maka remaja Kristen akan dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka Anda akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentunya cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapan kita terwujud. Ilustrasi di atas memberi pesan bahwa libatkanlah Tuhan dalam setiap keinginan, harapan, dan cita-cita. Teruslah berusaha dan berjuang menggapai keinginan itu dengan memberitahukan, meminta, dan berdoa kepada Tuhan Yesus terhadap keinginan kita. Apabila cara ini dilakukan dan berjalan bersama Tuhan dalam meraih masa depan, maka cita-cita dapat terwujud. Bagi orang yang mempunyai motivasi dan selalu mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia pasal 17 ayat 8. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat pengetahuan yang Engkau berikan. Biarlah pengetahuan yang kami miliki dapat kami kembangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.